부모를 버린 건 너지. 난 내 자리로 돌아갈 그 대단한 황태웅 너 가져. 세상에서 제일 좋은 우리 엄마. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ke-12 guys ya. Oke, langsung aja kita gas guys ya. Episode 12 diawali dengan Juntae yang baru saja menyerahkan diri karena rasa bersalahnya. Sementara itu Juhe merasa bersyukur dan ia pergi ke gereja mendoakan ayahnya, di mana ia yakin ayahnya sudah tenang di sana. Lalu kemudian datanglah Taeyong KW yang juga mendoakan ayahnya Juhe. Juhe kemudian bercerita jika hatinya lega telah sekian lama ia tidak bermimpi ayahnya, tiba-tiba saja sekarang ia memimpikannya. Juhe juga minta maaf dengan Taeyong KW karena selama ini telah mencurigainya. Sungchun alias Taeyong berharap mereka bisa kembali seperti dulu. Juhe mengira ini tentang hubungan pertemanan mereka berdua. Tentu saja Juhe menyetujuinya meskipun ternyata di dalam hati Sungchun alias Taeyong ingin kembali bertunangan dengan Juhe. Sungchun alias Taeyong kemudian minum-minum dengan Moonki. Moonki memberitahukan pada Taeyong KW jika selama ini ayah tuan mudanya ini, Ketua Hwang, mengetahui apa yang dilakukan oleh tuan mudanya untuk mencari keterkaitan Juntae dengan kematian ayahnya Juhe. Sungchun alias Taeyong jadi paham kenapa semua ini bisa terjadi begitu mudahnya. Namun pikiran Sungchun sekarang adalah Taeyong yang asli ternyata mengetahui tentang sendok emas tersebut. Sementara itu Taeyong yang asli ternyata membeli sendok emas dari ibu-ibu penjual itu. Ia sempat bertanya kepada ibu-ibu itu apakah di sini Hwang Taeyong membeli sendok emas yang mana nama aslinya adalah Lee Sungchun. Namun ibu-ibu penjual itu bilang jika ia tidak mengenal yang namanya Hwang Taeyong ataupun Lee Sungchun. Yang penting sendok emas yang sekarang dipegang oleh Taeyong alias Sungchun adalah sendok emas yang bisa membuat kamu kaya. Taeyong yakin sendok emas ini telah menukar kehidupan Sungchun yang asli dan menukar kehidupan dengan dirinya yang sebenarnya adalah Taeyong. Karena ketika Sungchun KW datang mengantar lauk pauk ke rumah Taeyong, ia meminta makan dan makan menggunakan sendok emas itu untuk pertama kalinya. Sementara itu saat Taeyong KW sedang rapat di perusahaan mereka bersama Ketua Hwang dan juga Dewan Direktur lainnya, sepertinya ide-ide Taeyong KW tidak sepenuhnya disetujui oleh Ketua Hwang. Yang mana Ketua Hwang harus mengeluarkan uang lebih untuk membuat anaknya bisa menjadi lebih sukses. Setelah membicarakan tentang pekerjaan, Sungchun alias Taeyong berterima kasih kepada ayahnya karena telah membantunya untuk membuat Juntae di penjara. Sebenarnya Sungchun ingin membicarakan hal ini kepada ayahnya, namun ia takut ayahnya tidak mempercayainya. Ketua Hwang bilang seharusnya dari awal putranya itu bilang kepadanya. Ketua Hwang yakin putranya ini bukan seorang pembunuh, karena Hwang Taeyong adalah anak dari Ketua Hwang. Kata-kata Ketua Hwang membuat Sungchun sedikit bingung. Ketua Hwang sadar dan tahu jika Taeyong bukanlah pembunuh karena dia adalah putra Ketua Hwang. Apakah maksudnya adalah jika Ketua Hwang mempercayai anaknya sendiri? Saat di kantor, Juhe sedang mengedit video. Taeyong alias Sungchun kemudian datang membawakannya makan siang dan mereka makan bersama. Taeyong bertanya kapan wawancara Taeyong KW ditayangkan. Juhe bilang bertepatan dengan ulang tahun Sungchun dan juga Taeyong. Kemudian Juhe bertanya Sungchun mau hadiah apa di hari ulang tahunnya. Ternyata Taeyong alias Sungchun bilang jika ia ingin melupakan semuanya. Melupakan perasaannya kepada Juhe dan memilih untuk berteman baik saja. Tentu saja hal ini semuanya ada maksudnya. Karena Taeyong berencana ingin kembali menjadi Hwang Taeyong dan setelah kehidupannya kembali ia ingin mengajak Juhe kembali bersama. Malam harinya Juhe bersama temannya minum-minum bersama. Menurut Juhe sebagian hatinya merasa lega karena Sungchun KW akhirnya mau berteman saja dengannya, namun sebagian lagi merasa hatinya agak kecewa karena pernah menolak Sungchun KW. Ternyata malam itu Juhe yang sedikit mabuk terus-terusan kepikiran dengan Taeyong KW. Apakah di dalam hati Juhe sekarang ada nama Taeyong guys ya? Sementara itu Yojin sedang mendiskusikan masalah pernikahannya dengan Janggun.
Janggun agak keberatan karena Yojin mengurus pernikahan ini sendirian. Meskipun Yojin bilang saat ini Taeyong sedang sangat sibuk, lalu Janggun menceritakan saat dimana ia harus menghibur ayahnya Yojin ketika mereka berdua habis datang dari tempat dukun. Dukun itu mengatakan hal yang sangat mengejutkan, yaitu dia bilang jika Yojin sudah meninggal 10 tahun lebih. Yojin pun terkejut mendengar hal tersebut. Sementara ayahnya Yojin membeli jimat untuk Yojin agar terus berumur panjang. Ia meletakkan jimat itu di sudut-sudut kamarnya hingga di bawah kasur sampai ia menemukan sebuah foto Nara dan juga ayahnya Nara. Tiba-tiba Yojin masuk ke kamarnya dan dengan cepat ayah Yojin menyembunyikan foto tersebut di sakunya. Yojin kemudian memeluk ayahnya itu untuk menenangkan hati ayahnya yang baru saja mendengar jika ia sudah meninggal. Ayahnya hanya teringat sewaktu Yojin kecil masih sakit-sakitan. Yojin berjanji ia akan tetap selalu sehat dan menikah dengan Taeyong lalu melahirkan cucu yang rupawan. Di kantor sebelum Taeyong KW pergi, ia dikunjungi oleh Sungchun KW. Sungchun KW meminta maaf karena telah membuat keributan tempo hari dan menuduh Taeyong KW bukanlah Hwang Taeyong yang asli. Mungkin ini akibatnya karena Sungchun KW iri kepada Hwang Taeyong dan juga alur cerita webtoon yang ia buat saat SMA hingga membuatnya seperti itu. Taeyong KW pun menyetujui ide alur cerita webtoon tersebut. Dan jika memang menjadi webtoon maka ceritanya pasti sangat bagus. Sehingga jika Sungchun KW bisa membuat webtoonnya maka Taeyong KW ingin sekali membacanya. Sungchun KW pun beranjak pergi dan ia menekankan kalimat jika dirinya adalah Hwang Taeyong dan Taeyong KW adalah Lee Sungchun sesuai dengan cerita webtoon yang ia akan buat. Sungchun merasa ini sepertinya semakin membuatnya khawatir. Hwang Taeyong KW pun langsung berdoa di gereja. Ia berdoa karena menurut Juhe berdoa di gereja ini akan membuat hati mereka menjadi tenang. Namun tiba-tiba muncullah seorang wanita dengan rambut yang menutupi wajahnya. Sungchun mengira itu adalah hantu tapi ternyata itu adalah Juhe yang sedang mabuk berat. Sungchun kemudian mengantar Juhe pulang ke rumah dan memberikannya peredam mabuk. Saat masih setengah sadar itu Juhe bilang ia sangat merindukan Sungchun. Sungchun yang sekarang bukanlah Sungchun yang dulu yang bisa membuatnya jatuh cinta. Sungchun yang sekarang memang orang yang sangat baik tetapi tidak bisa membuatnya jatuh cinta lagi. Sungchun kemudian mengantar Juhe tidur dan ia beranjak pergi setelah mendengar pengakuan dari Juhe itu. Malam itu Monkey melihat beberapa anjing pemburu. Menurut sekretaris ketua Hwang, ini adalah hadiah untuk komisaris polisi. Memang bukan hadiah biasa karena biasanya ketua Hwang memang tidak pernah mengirim hadiah yang sama. Maksud ketua Hwang adalah jika ia akan memberikan hadiah yang cocok untuk orang-orang tersebut. Ia akan memberikan hadiah berupa barang-barang yang bagus yang membuat hati orang-orang senang. Padahal ia tahu sebenarnya yang membuat orang senang adalah uang. Keesokan harinya, Taeyong KW menyuruh semua staf di rumah untuk tidak membiarkan Sungchun KW masuk ke rumah mereka, bahkan memberikannya makan apapun jika tidak izin dulu dengannya. Sementara itu, ibu tiri Taeyong kemudian mengunjungi Juntae di penjara. Ia yakin adiknya tidak membunuh ketua Na. Menurutnya Taeyonglah pembunuhnya dan jaket yang pernah dipakai Taeyong yang ada darah ketua Na adalah buktinya. Dan adiknya tidak mungkin melakukan pembunuhan sama sekali. Namun Juntae tetap bersikeras jika ia sudah membunuh ketua Na dan selama ini kakaknya hanya melihat sisi baiknya saja dan itu sangat membuatnya frustasi. Kemudian Taeyong KW bertemu dengan Juhe, di mana malam itu ternyata Juhe sempat kehilangan ponselnya dan karena Taeyong KW akhirnya ponsel itu bisa kembali. Juhe bertanya kenapa malam itu Sungchun ada di gereja, padahal setahunya ia tidak pernah memberitahukan gereja tersebut. Sungchun berucap jika malam itu Juhe menelponnya, hanya saja Juhe tidak ingat. Lalu Sungchun bilang jika sepertinya saat Juhe membicarakan Sungchun tadi malam, Juhe juga tidak ingat apa-apa. Juhe sepertinya masih terperangkap dalam kehidupan cinta pertamanya. Perlu Taeyong KW ingatkan jika Sungchun sebenarnya adalah laki-laki brengsek yang hanya mementingkan uang. Mendengar hal tersebut, Juhe menjadi kesal dan bilang jika Taeyong KW lah orang yang brengsek yang hanya mementingkan uang dan juga saham. Setelah mengatakan hal tersebut, Juhe pergi meninggalkan Taeyong KW. Ia malah meninggalkan buku dan juga ponselnya lagi.
Teong Kawe kemudian mengejar Juhe dan memberikan barang-barangnya. Lalu Teong berucap jika sebaiknya Juhe jangan terlalu memaksakan diri untuk tersenyum jika merasa kesulitan, karena hanya akan membuatnya lelah. Juhe merasa perkataan Teong ini sangat mirip dengan kata-kata yang sering diucapkan oleh Sung Chun dulu. Sementara itu ibu tiri Teong malah membawa Sung Chun Kawe masuk ke rumah dan makan di sana. Menurutnya Teong Kawe sangat aneh karena melarang Sung Chun Kawe masuk sementara Sung Chun Kawe memaksa jika ia ingin makan di rumah Teong. Hal ini kemudian dilihat oleh Ketua Huang. Istrinya berucap jika ia tahu maksud Ketua Huang dan ia membiarkan Sung Chun dan keluarganya pulang pergi masuk ke dalam rumah ini. Padahal istrinya membencinya. Ia tahu Ketua Huang akan memilih Sung Chun Kawe itu dibandingkan Juntae putranya. Teong Kawe akhirnya tahu jika Teong yang asli sudah memiliki sendok emas dan makan di rumahnya sebanyak 2 kali. Hal ini harus segera ia cegah dan kemudian ia mencoba menghubungi Teong namun tidak Teong angkat. Teong Kawe kemudian mencoba menelpon ibunya Sung Chun dan ia datang ke rumah mereka. Tiba-tiba saja Teong Kawe rindu dengan masakan ibunya yang mana ibunya langsung membuatkan sup pangsit kesukaan Sung Chun saat masih kecil. Kemudian Sung Chun Kawe tiba di rumahnya dan kemudian ia melihat Teong Kawe ada di sana. Teong Kawe beralasan jika ia datang karena Sung Chun Kawe tidak mengangkat teleponnya. Rencananya Teong Kawe ingin mengundang Sung Chun Kawe makan di rumahnya karena setahunya selama ini Sung Chun Kawe diam-diam datang ke rumahnya dan meminta makan. Hari ini Juhe mendapatkan telepon dari rekannya yang bilang jika ia bertemu dengan nenek tua yang membawa kopernya di restoran tempat biasa mereka makan. Juhe bergegas ke restoran tersebut dan di sana ia langsung melihat isi kopernya di mana ternyata uang tersebut sudah nenek itu habiskan. Menurut nenek itu uang segitu hanya sedikit saja baginya. Karena dia adalah Gem Sukja, Dewan Distrik Gangnam di Seoul. Ia ngelantur jika saat ini orang yang menjadi dirinya adalah pembantunya yang dulu. Dan jika ia memiliki sendok emas kehidupannya bisa kembali seperti dulu. Juhe yang mendengar kata sendok emas langsung bertanya tentang sendok emas tersebut kepada nenek-nenek itu. Yang mana nenek-nenek itu langsung semangat menceritakannya kepada Juhe. Lalu suatu hari Sung Chun Kawe datang ke rumah Teong Kawe untuk makan bersama. Teong Kawe bertanya apakah sekarang Sung Chun Kawe sudah membawa sendok emas miliknya. Teong ingin Sung Chun membuktikan jika sendok emas itu hanya karangan saja dan lihat saja tidak akan terjadi apa-apa. Ternyata Teong Kawe sudah menukar sendok emas tersebut menjadi miliknya saat Teong datang ke rumah Sung Chun kemarin. Ia yakin tidak akan terjadi apa-apa. Namun ternyata Sung Chun Kawe datang ke sana untuk memberitahukan Teong Kawe jika ia tidak akan pernah menukar kehidupan orang tuanya. Ia tidak pernah mengganti orang tua terbaik yang ia punya. Menurutnya jika memang Sung Chun ingin hidup menjadi Teong maka hiduplah menjadi Teong dan ia akan tetap menjadi Sung Chun. Hal ini Sung Chun Kawe lakukan karena ia ingat apa yang telah dilakukan orang tuanya kepadanya. Mereka menjaga dan menyayangi sepenuh hati sehingga tidak rela menukar kehidupan orang tuanya dan meninggalkan mereka. Sementara itu Sung Chun kemudian pergi minum-minum sendirian. Yojin pun datang karena melihat tunangannya itu sepertinya banyak pikiran. Sung Chun kemudian menceritakan semua tentang sendok emas dan juga Huang Teong. Ia merasa kalah karena Teong malah memilih orang tua Sung Chun. Sementara dirinya hanyalah sampah yang tega meninggalkan orang tuanya sendiri. Yojin kemudian berusaha untuk menyemangati Sung Chun dan ia bilang anggap saja ini adalah kesempatan untuk mereka berdua. Banyak orang yang akan melakukan hal yang sama jika mendapatkan sendok emas tersebut. Lagi pula Yojin sama sekali tidak bersedih meskipun dunia mengkritik mereka berdua karena Yojin hanya perlu Sung Chun di sampingnya. Karena terbawa perasaan, Sung Chun kemudian mencium Yojin, bahkan mereka membawa perasaan emosi ini sampai ke hotel. Namun saat itu Sung Chun merasa hal yang mereka lakukan ini adalah salah. Sung Chun kemudian pergi meninggalkan Yojin sendirian. Sementara itu Juhe yang sudah mengetahui tentang cerita sendok emas itu kemudian merasa jika Teong yang sekarang adalah Lee Sung Chun. Saat ia pulang ia melihat Teong sedang menunggunya. Teong Kawe tiba-tiba memeluk Juhe dan berkata jika ia sangat merindukan Juhe. Juhe kemudian bertanya apakah Teong adalah Lee Sung Chun. Namun saat itu Teong Kawe tidak jujur dan memilih pergi dari sana. Sementara itu ayahnya Yojin ternyata menyelidiki siapa ayahnya Nara. Ternyata ia adalah penjahat kelas deri dan sering keluar masuk penjara.
Ia bingung mengapa putrinya Yojin sering mengirimi ayahnya Nara uang, sementara ayahnya Nara ternyata satu sel dengan Juntae. Sepertinya ada sesuatu antara Juntae dan juga ayahnya Nara. Tibalah hari di mana Taeyong berulang tahun. Seperti biasa banyak hadiah yang datang untuk Taeyong. Saat Taeyong KW mau pergi menemui ketua Hwang, ia melihat Sungchun KW ada di rumah mereka. Taeyong KW ingat salah satu syarat sendok emas adalah jika mereka yang saat ini berulang tahun di tanggal yang sama tidak boleh bertemu orang tua asli mereka. Jika tidak, kehidupan mereka akan kembali tertukar. Saat Taeyong KW berusaha membuat Sungchun KW keluar, tiba-tiba ketua Hwang datang melihat mereka berdua. Ia lalu menegur anaknya Taeyong KW untuk segera menemuinya. Taeyong KW bingung karena tidak terjadi apa-apa. Apakah syarat yang diketahui selama ini hanyalah bohong saja? Lalu kemudian orang tua Sungchun juga datang karena lauk yang dibawa anaknya ada yang ketinggalan. Nah, di sini anehnya ayahnya Sungchun malah memanggil Taeyong KW dengan nama Sungchun dan menyerahkan lauk pauk tersebut kepadanya. Dan kemudian alur cerita The Golden Spoon episode ke-12 pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian guys? Menurut spoiler episode yang ke-13, sepertinya Hwang Taeyong bukanlah putra kandung ketua Hwang. Makanya syarat itu tidak berlaku kepada Taeyong dan hanya berlaku kepada Sungchun. Jika kehidupan Taeyong dan Sungchun kembali ke kehidupan awal, apakah Sungchun akan kembali kepada Juhe karena Juhe hanya mencintai Sungchun yang dulu? Lalu bagaimana dengan Yojin yang sekarang menyukai Sungchun yang telah berubah menjadi Taeyong? Lalu Taeyong jika harus kembali menjadi dirinya yang dulu, apakah ingatannya atas kasus kematian ayahnya Juhe bisa terungkap? Dan apakah ia bisa mengatasi pekerjaan CIO yang didapatkan dari usaha keras yang dilakukan oleh Sungchun selama dirinya menjadi Taeyong? Penasaran kan guys ya bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan kisah selanjutnya di channel ini ya guys. Bye bye.